Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rini, terima kasih atas kehadiran Bu Rini pada hari ini untuk kita melaksanakan kegiatan praobservasi kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu Rini ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu Rini? Alhamdulillah, Sehat. insya Allah sehat dan semangat dok. Alhamdulillah. Jadi bisa lebih fokus ya Bu ya dengan kegiatan kita berikutnya. Baik Bu Rini, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan untuk kesiapan dan kelengkapan kemudian kesempurnaan kegiatan PBM yang akan Bu Rini lakukan nantinya. Observasi yang baik? Ya, observasi PBM yang akan Bu Rini lakukan. Oke, Bu Rini, untuk pembelajaran Bu Rini pada kegiatan observasi ini, apa tujuan pembelajaran yang sudah Bu Rini rumuskan? Oke, di sini kan materi kita nanti Ndo terkait dampak sosial informatika ya Ndo ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan dari materi dampak sosial ini, siswa nanti mampu memahami dan mengaplikasikan terhadap kehidupan mereka sehari-hari bagaimana dampak dan pengaruh teknologi terhadap perkembangan dan gaya hidup kita saat ini. Nah, dan juga nanti di sini itu yang pertama ya Ndo ya, dari segi aplikasinya. Lalu yang untuk pengetahuannya, siswa mampu mengelompokkan bagaimana perkembangan teknologi dari tahap ke tahapannya dan bagaimana sejarah perkembangan komputer untuk yang mereka dapatkan dari sebelum dan sampai saat ini. Nah, kira-kira ada tiga Ndo tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan pada observasi nanti. Jadi mengenai dampak sosial penggunaan informatika ya terhadap kehidupan sosial siswa pada saat ini ya Bu Rini ya. Untuk area pengembangannya rencananya apa ini Bu Rini? Di sini area pengembangan yang ingin saya dapatkan ada dua ya Ndo ya. Jadi di segi pengetahuan, siswa mampu memahami bagaimana nih nanti perkembangan dan tahap-tahap perkembangan komputer dari awal yang sebelumnya mereka nggak kenal nih, dari komputer sampai komputer yang mereka dapatkan sekarang. Lalu mereka juga akan memahami nih bagaimana dampak penggunaan teknologi mulai dari aplikasi kehidupan mereka saat ini. Misalkan kenalnya tahunya ada GoFood, ada Gojek. Nah, itu ada pengaruh terhadap perkembangan kehidupan kita sangat saat besar ini. Sangat pesat sekarang perkembangannya. Jadi itu untuk segi pengetahuan dan keterampilannya, mereka nanti akan bisa memilah dan menggunakan terkait perkembangan itu, mereka menggunakannya untuk aspek positif ke atau aspek negatifnya nanti. Kira-kira berarti ada juga sisi positifnya ini ya. Iya, kira-kira ada dua itu nanti pada rencana pengembangan yang ingin saya dapatkan dari observasi nanti. Menarik sekali ya Bu Rini. Karena memang informatika ini merupakan media yang sangat berkembang pesat saat ini dan sangat mampu terasa aplikasinya mewakili sekarang tenaga-tenaga manusia ya. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial nantinya. Bagus, mantap sekali. Kemudian untuk berikutnya rancangan pembelajaran yang Bu Rini rencanakan seperti apa ini Bu? Nah, rencananya di sini kita sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ya Ndo ya. Jadi mulai dari diferensiasi kontennya, nanti di awal pembelajaran saya akan menyajikan video terkait bagaimana nih dampak sosial ini terhadap perkembangan kehidupan saat ini. Itu pada diferensiasi kontennya. Yang untuk prosesnya nanti terlihat siswa ini kan nanti saya bagi berkelompok ya Ndo. Jadi sebelumnya sudah ada asesmen awal. Jadi siswa ini dibagi, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, nanti di sini akan tergambar pada saat presentasi kelompok. Nah, di situ mungkin saya mengambilnya untuk diferensiasi prosesnya Ndo pada saat presentasi. Nah, untuk diferensiasi produknya saya nanti membagi juga proyeknya. Untuk yang anak visual nanti targetnya membuatnya mungkin mereka boleh sebenarnya sesuai dengan minat mereka aja, boleh mereka dibuat di Canva, boleh di PPT yang lain, boleh juga mereka nanti menampilkan dalam poster. Mungkin anak yang kinestetik dia lebih senangnya menulis di gambar terkait bagaimana perkembangan teknologi yang mereka nikmati saat ini dan sejarah perkembangan tadi Ndo. Nah, kira-kira lalu yang untuk KSE-nya Ndo, nanti mungkin siswa nanti saya akan melihat bagaimana pada saat proses kelompok, bagaimana tanggung jawab dia untuk menghasilkan presentasinya, lalu bagaimana dia menghargai temannya saat presentasi. Nah, di situ mungkin saya mengambil untuk sosial emosionalnya nanti Ndo. Kira-kira demikian untuk cukup lengkap ya.
cukup lengkap ini. Semoga nanti bisa rancangan. semoga nanti bisa terrealisasi lah pada Amin. saat Oke. observasi Indo. Kalau persiapannya sudah matang nih Bu Rini, mudah-mudahan insya Allah pelaksanaannya juga akan bagus ini. Amin. Karena hasil itu juga ditentukan oleh persiapannya. Proses ya Indo. Iya, persiapan dan prosesnya. Kemudian untuk berikutnya rencananya apa nih ya waktunya kapan ya akan kita laksanakan Bu? Rencana hari Selasa Indo, hari Selasa depan itu di jam 7.89 di lokal 10 E4 Indo. 7.89 di E4. Iya. Oke. Kemudian gini Bu Rini, sekarang kan kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, kemudian kita juga akan melaksanakan observasi nanti di kelas terhadap Bu Rini, dan juga setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan pasca ya, pasca, karena kita akan perlu mengevaluasi sampai di mana ketercapaian dari program-program dan perencanaan yang sudah Bu Rini buat ini. Baik, siap. Oke, berarti untuk saat ini saya rasa cukup yang kita bicarakan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian pada saat ini dari pembicaraan kita tadi, apa yang Ibu Rini peroleh intisari dari pembicaraan kita tadi? Oke, Indo, baik dari pra ini saya merasa sangat terbantu sekali Indo, dan bagaimana nanti pada saat observasi kelas saya sangat terbantu dengan Bundo menanyakan terkait apa yang akan saya lakukan di kelas, sehingga nanti seperti yang Bundo sampaikan, dengan proses ini semoga mendapatkan hasil yang maksimal nanti pada saat pelaksanaan observasi di kelas. Jadi kegiatan kita jadi teruntun ya Bundo ya, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang Bundo pandu pada siang ini. Mungkin itu Indo. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Bu ya, dengan kegiatan pra kita ini tampaknya lebih pede ya di dalam melaksanakan kegiatan berikutnya. Supaya lebih pede, lebih matang ya Indo ya. Oke, baik Bu Rini, alhamdulillah untuk kegiatan pra ini sudah bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bu Rini di sini. Alhamdulillah. Sampai ketemu di observasi ya Indo. Oke, sama-sama. Terima kasih Indo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kehidupan sosial. Keberhasilan manusia melakukan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi Pertama di sini saya duduk sebagai moderator dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan materi tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelum dilanjutkan ke materinya, mari kita tonton video tentang sejarah perkembangan komputer. Berikut video ini. Saya menimbulkan satu otomatis yang terdiri dari perangkat IT. Menimbulkan kalkulator. Oke, sudah tidak pertanyaan, boleh silakan dilanjutkan dulu perkembangan. Jadi Amanda itu dari kelompok 2, 3, dan 4 silakan menanggapi terkait materi itu. Masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau ditambahkan juga boleh. Karena silakan di kelompok 2 ada yang mau bertanya. Oh ya, moderator berapa pertanyaan diizinkan tuh? Buat saja. Oke. Sudah selesai? Ibu pertanyaan. 3 pertanyaan. Kalau sudah, lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Sebelum kita buat kesimpulan dengan menarik, satu hal yang baru. Terus yang terakhir tadi, satu hal yang baru, ada hal yang penasaran. Nah, terjadi di masa depan ketika perkembangan TIK sudah mencapai puncaknya. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Sekarang kira-kira sudah mencapai puncaknya atau belum? Belum ya? Siapa yang jawab belum? Masih ada ilmuwan yang masih mencoba mengembangkan teknologi baru. Coba kamu lihat sekarang, orang yang membuat seperti robot-robot si pembajakan di era digital saat ini. Ibu tanya dulu, pembajakan soal membajak sawah. Nah, pembajakan kelompok 2 apa tadi? Tanya tadi, apa beda pembajakan di sawah dengan pembajakan digital sebentar. Nah, jadi terkait dengan pembajakan, ide kamu untuk mengatasi pembajakan di era digital, kira-kira ada ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ya, 5 tahun. 1 tahun aja keren kan? Sekarang kamu saja di sekarang ya. Kita jumpa lagi minggu depan, kita akan menuntaskan diskusi dengan kelompok 3 dan 4 ya. Siap-siap kelompok 3 dan 4 ya. Oke, sebelum pulang kita ya ada lagi. Tiga pertanyaan. Bersyukur mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mary, Bu Rini, terima kasih atas kehadirannya saat ini pada kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Perkenalkan, saya adalah Mahdarina SPD Kons selaku CGP Angkatan 9, berasal dari SMA 2 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Jadi perkenalkan di sini
Ibu Rini. Di sini ada Ibu Metria Eliza selaku pengajar praktik saya di sini, dan Ibu Ii ini adalah Bu Widya Afdini selaku coaching atau yang saya observasi kemarin ini di dalam pembelajaran coaching pada pendidikan ini, supervisi akademiknya. Oke, baik Bu Rini, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan nanti kepada Ibu Rini mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan pada observasi kemarin. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengevaluasi nantinya ketercapaian dari program-program yang sudah Ibu rancang sebelumnya. Oke. Siap Bu Rini? Bisa kita mulai? Oke. Baik Ibu Rini. Untuk yang pertama kali ini yang perlu kita bahas adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dari proses proses observasi yang sudah kita laksanakan ini, mulai dari pra sampai kepada pelaksanaan kemarin. Oke, baik, terima kasih Dok. Mulai dari kita melaksanakan pra observasi kemarin ya Dok ya. Di pra Bunda sudah mengajukan beberapa pertanyaan juga terkait bagaimana nanti saya mengajar di kelas pada saat observasi. Nah, di saat di pra Bunda sudah menuntun dengan beberapa pertanyaan bagaimana nanti skenario pembelajaran saya di kelas nanti ya Dok ya. Yeah. Jadi mulai dari pra itu sudah sangat membantu bagaimana nanti jalannya pembelajaran pada saat di kelas. Nah, jadi perasaan saya mulai dari pra observasi itu saya sudah merasa bersemangat dan merasa tertuntun terkait bagaimana nanti di kelasnya, dan itu sudah mulai nampak arahan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Dan terkait pada saat observasi saat dulu mendampingi pada saat supervisi akademik kemarin, nah itu hal-hal yang saya rasakan. Walaupun mungkin dari skenario kita berharapnya seperti ini, mungkin ada hal-hal yang memang tidak 100% yang Doya terlaksana seperti yang harapan kita, yang namanya kita dengan kondisi anak di kelas yang Doya kita berharapnya mungkin 100 saat itu mungkin pada saat pencapaiannya mungkin udah 85% itu udah merasa suatu kebahagiaan yang Doya, karena memang pada saat pada saat pra kemarin, nah itu sangat tertuntun sekali untuk saya melaksanakan observasi di kelas kemarin. Oke Bu Rini, berarti dengan adanya kegiatan pra kemarin menjadi lebih tertuntun ya, menjadi lebih tertata apa kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas dan langkah-langkah yang akan dilakukan di kelas ya Bu Rini ya. Walaupun kita kan memang berharap mendapatkan perolehannya 100% ya maksimal. Namun kenyataan di lapangan mungkin terjadi beberapa hal tantangan-tantangannya. Oke, baik Bu Rini. Kemudian bisa Ibu sampaikan area pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin di saat kita diskusi sebelumnya. Oke Bunda, kemarin waktu pra observasi kemarin saya sudah menjabarkan ke Bunda terkait area pengembangan. Kan kemarin ada dua ya Bunda ya, jadi ada untuk keterampilan dan pengetahuan anak ya Bunda ya. Untuk keterampilan anak kemarin kan indikatornya saya kembalikan pada saat asesmen diagnostik awal itu anak saya bagi per kelompok. Nah, job kerja mereka pun saya bagikan sesuai dengan minat dan bakat anak itu kan. Jadi untuk nilai keterampilannya kemarin ada anak itu yang membuat lewat PPT lewat Canva, dan ada anak itu yang membuat kemarin lewat poster-poster yang dia bikin sendiri. Nah, jadi kemarin kan terkait dampak sosial informatika, jadi anak itu boleh nanti membuatnya lewat PPT-nya lewat Canva, boleh juga dia menuangkan lewat poster. Nah, lalu yang untuk pengetahuan, nah di situ kan kemarin dari tujuan pembelajarannya harapan kita terhadap materi itu kan siswa itu memahami bagaimana sejarah perkembangan komputer dari awal, lalu siswa itu juga akan memahami bagaimana aspek ekonomi dan aspek sosial dari kaitannya dengan informatika. Lalu yang ketiga, ada 3 kemarin ya Dok, lalu aspek hukumnya. Nah di sana pada saat untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, nah pada anak yang kinestetik itu kan saya kasih dia jobnya berbeda dengan anak yang visual dan apa yang dia kerjakan. Nah dia itu pencapaiannya itu di sana itu Bunda yang nggak tercapai. Dia janji mau buatnya, dia nggak mau lihat, dia nggak pandai lewat PPT katanya. Ya udah buat aja lewat poster, nggak apa-apa. Yang penting sasarannya kita bisa mengembangkan terkait
perkembangan teknologi kemarin. Nah ternyata yang namanya anak-anak ini yang doa ternyata nggak jadi dibuatnya, iya nggak dikumpulinnya waktu itu. Nah itu di situ perasaan agak kecewa dikit kan, waktu itu Indo Supervisi ternyata dia nggak kenal. Namun pada hari itu tetap berjalan, kita tetap mengkondisikan anak yang presentasi tetap 2 kelompok kemarin yang doya yang mempresentasikan, ada anak visual dengan anak audio. Nah jadi yang anak kinestetik ini dia kemarin saya berikan, nah ini gimana nih, maunya udah dikasih keringanan teman-teman kamu udah, itu harusnya kamu kan juga presentasi ke depan terkait yang udah kamu buat. Iya Bu, minggu depan insya Allah dibuat. Nah itu kan maksudnya Selasa. Nah Selasa kemarin dia udah mengumpulkan posternya, tapi dia nggak mau presentasi do. Udah Bu, yang penting tugasnya udah dikumpulkan. Nah Ibu lihat itu kira-kira udah seperti yang Ibu harapkan atau belum. Nah gitu. Berarti memang karena memang kemampuan audionya masih rendah ya Bu, ya belum terlatih ya, sehingga hanya kinestetik hanya berbuat, tapi belum udah dia mampu kumpul untuk do. menyampaikan. Udah dia kumpul gitu. Tapi tetap kita hargai ya do, udah mau dia. Berarti dari kondisi seperti itu Bu, kira-kira dari anak kita ini yang belum mencapai hasil sesuai dengan diharapkan ini, kira-kira apa nih program Bu ini ke depannya agar anak kita ini bisa lebih, ini kan tantangan nih Bu ya, kan tantangan tadi tuh. Nah apa ya yang bisa Ibu lakukan ke depannya, Ibu rencanakan, ini anak ini akan saya lakukan hal seperti ini supaya dia nanti bisa lebih berkembang. Oke, nah benar. Dari pengalaman mengajar kemarin itu kan kemarin saya tagihannya per kelompok, saya buat dalam bentuk per kelompok. Jadi nah terbayang oleh saya kalau di per kelompok kan dia kan ngasih beban ke temannya aja nih. Nah jadi terpikir nanti untuk pertemuan berikutnya tugasnya mungkin per orang lagi, walaupun mungkin materinya nanti materinya tetap mungkin hampir sama, tapi tagihannya tidak mau lagi per kelompok karena nanti mungkin anggap nanti satu orang anak aja yang membuat, walaupun nah temannya enaknya aja nebeng namanya gitu, walaupun itu memang tagihannya kan memang per kelompok gitu kan, tapi untuk kedepannya supaya siswanya bisa terlibat aktif semua. Nah tugasnya itu pribadi lagi walaupun mereka bekerja berkelompok, tapi tagihan atau laporannya tetap pribadi lagi. Jadi masing-masing siswa ini benar-benar bisa menguasai dan mengembangkan kemampuannya. Nah kira-kira ini untuk kapan akan Ibu laksanakan Ibu hal yang seperti ini? Kan kemarin waktu habis kita ada anak itu, nah besoknya kan dia kumpulin tugasnya. Nah karena kondisi kemarin kita mau perpisahan, nah insya Allah rencana habis lebaran kita masih ada jam pertemuan ya. Nah rencana mau diterapkan seperti itu. Kebetulan materinya juga nanti tagihannya itu mungkin pribadi lagi yang ya. Jadi saya berharap nanti saya akan menemukan temuan baru lagi gimana nanti terkait kalau saya cobakan metode ini gimana nanti hasilnya. Oke Bu, mudah-mudahan nantinya apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa yang sudah direncanakan dari awal itu bisa terlaksana dengan baik dengan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan seperti tadi ya Bu Rini ya. Oke Bu Rini. Nah kemudian untuk pertemuan berikutnya saya tunggu nih Bu Rini cerita-ceritanya nanti gimana hasil dari rencana evaluasi pelaksanaan hasil dari evaluasi tadi, bagaimana keberhasilan dari perencanaan yang sudah dilakukan gitu. Oke. Kemudian untuk pembicaraan pasca observasi kita pada saat ini, saya rasa cukup demikian Ibu Rini ya, karena sudah mampu menggambarkan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan, apa tantangannya tadi, kemudian evaluasinya seperti apa dan apa yang akan dilaksanakan. Sudah nampak apa yang akan dilaksanakan Ibu Rini ya. Oke, alhamdulillah berarti pembicaraan untuk kali ini sudah dapat kita akhiri Bu Rini ya. Oke, terima kasih Bu Rini. Oke, untuk selanjutnya kita mintakan kepada Ibu Ii untuk masukannya mengenai percakapan yang sudah kami laksanakan tadi. Silakan Ibu Ii. Terima kasih Bu sama Umi ya. Luar biasa ya percakapannya, tadi sudah melakukan pra observasi dan juga sudah melakukan, Ibu juga sudah mengobservasi ke kelas, dan setelah observasi juga sudah dilakukan coaching pasca observasi. Dari percakapan tadi sudah terlihat bahwasanya Bunda sudah mulai menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan tematik kepada ini untuk dapat mengetahui di mana
kelebihan dan kekurangan dan tantangan yang dihadapi ketika melakukan observasi. Ya, dan ini Bunda tadi udah menggali juga tentang kelebihan ya, menggali potensi diri atau misalnya apa yang akan dilakukan ke depannya, dan sudah ada timbal balik antara itu dengan alhamdulillah itu sudah luar biasa sekali ya. Terima kasih, Bu Ii. Diberi apresiasi untuk Bundo sama berdua dalam melakukan kegiatan ini luar biasa. Mungkin kita beri apresiasi dulu lah kita semua ya. Oke, mungkin itu saja Bundo sama Uli. Oke, terima kasih Bu Ii atas motivasi untuk kami berdua untuk bisa kedepannya menjadi lebih baik, baik sebagai guru maupun sebagai orang yang akan mensupervisi kegiatan-kegiatan pembelajaran teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran percakapan kita pada hari ini sudah mencapai apa yang kita harapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mary dan Ibu Rini yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bisa kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.